Saya cuma mengharapkan semua kelemahan yang ada bisa diperbaiki sehingga perusahaan bisa beroperasi lagi dengan baik. PT Reliance Strategis, salah satu broker yang disuspensi, membantah tudingan yang ditujukan pada pihaknya. Saya harapkan nanti tolong ya Mbak ya dari Detik. Mereka menganggap keputusan Bursa Efek Indonesia terlalu subjektif, juga terburu-buru. Karena berdasarkan surat tugas pemeriksaan khusus dari BEI, pemeriksaan seharusnya dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 November 2015. Namun sayangnya, suspensi telah ditetapkan pada hari Rabu 11 November sebelum pemeriksaan berakhir. Kami berkeyakinan ya bahwa transaksi ini adalah sudah sesuai dengan rule dan regulation yang dibuat. Kami melihat bahwa memang belum ada bukti yang cukup. Ya, ini yang saya sebut tadi, akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa ini terlalu terburu-buru. Ya, karena kalian lihat di dalam surat ininya aja pemeriksaan kan jelas. Mereka schedule-kan untuk hari Senin depan selesai. Kok belum apa-apa, kami sudah diputuskan. Dengan tidak adanya bukti kuat yang membuktikan kesalahan mereka, PT Reliance Strategis berkeyakinan Direksi Bursa Efek Indonesia akan segera menyelesaikan suspensi ini secepatnya. Sebulan sebelumnya, BEI juga sudah melakukan suspensi 2 broker terkait transaksi SIAP, yakni Trust Securities dan Yuanta Securities. Di Jakarta, Clemencia Michelle, Arif Firmansyah, Metro TV. Demikian Metro Bisnis untuk pagi ini, pemirsa. Nanti kami akan kembali lagi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Atas nama rekan-rekan bertugas, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Minum Caldana Flex, 1 kaplet sehari bila perlu, dengan 750 mg glukosamin plus kalsium untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang. Caldana Flex untuk sendi dan tulang sehat. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Mahakarya Agung Sedayu Group. Apartemen tepi laut yang berlokasi super strategis di Pantai Indah Kapuk dapat dicicil 36 kali, 10 juta rupiah per bulan. Belum lunas, bisa serah terima. Hubungi 021 588 8000. Grand Galaxy City, ikonnya Kota Bekasi. Miliki hunian 3 kamar tidur di dalamnya. Dapat dimiliki dengan angsuran 5 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 8243 5500. Indah, unik, dan masuk ke dalam salah satu dari 9 keajaiban alam dunia. Sebuah keindahan yang patut dilestarikan. Setiap tahun itu kami berikan makan untuk leluhur. Eagle Special Project, penjaga Kelimutu, jam 9 malam ini. Pengaruh jaringan mafia dalam bisnis migas di Indonesia seolah tak terbendung. Melalui Petral, anak usaha Pertamina di bidang perdagangan, para pemburu rente ini menguasai nilai kontrak fantastis hingga 15% dari pengadaan minyak nasional per tahun. Bisakah audit Petral membuka kedok mafia migas? Dan dapatkah mafia migas diberantas? Forum Indonesia, basa-basi mafia migas. Live jam 8 malam ini.
Kini Kick Andy setiap Jumat jam 8 malam dan Minggu jam 1 siang. Ngapain lo di sini? Lu bro. Lo udah berapa lama gak ketemu ya? 10 tahun ada. Masa? Lu nggak berubah lo? Oh ya? Iya. Lu sibuk ngapain sekarang? Sesungguhnya bukan kata-kata itu yang ingin kita dengar. Kita mau jika setelah sekian lamanya tidak bertemu, seorang teman lalu berkata, "Hei, aku hampir tidak mengenali kamu." Karena tidak ada satupun dari kita yang mau tetap sama. Tidak ada satupun dari kita yang mau ada di sini terus. Kita semua mau berubah. Kita semua mau maju. Kita mau apa yang kita punya hari ini jadi landasan untuk apa yang akan kita buat esok. Sedikit lagi saja berlari. Sedikit lagi saja meraih. Maka kita bisa sampai ke tempat di mana kita selalu bermimpi. Ya, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Nika Kusmarini hadir dalam perbincangan KAS 811 Show Metro TV. Dan di sini kita telah hadir bersama Bapak Daniel Tumiwa dari CEO OLX Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Niko, selamat pagi semua. Tadi kita sudah sedikit melihat ya Pak tayangan tentang gerakan Upgrade Indonesia. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, sebenarnya apa sih Pak gerakan Upgrade Indonesia ini? Mungkin supaya bisa menjelaskan lebih baik, saya mulai dulu dengan purpose dan gunanya OLX di Indonesia. Sebetulnya sudah lama OLX ada di sini, udah 10 tahun dulu namanya Toko Bagus. Pekerjaan kami sehari-hari adalah berusaha memperbaiki kehidupan sebanyak mungkin orang di Indonesia dengan cara menciptakan transaksi yang win-win. Nah, transaksi win-win ini memiliki sebuah pemikiran yang mendasar, yaitu bagaimana orang-orang ingin dan harus dan setiap hari berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Dari situ kita menarik bahwa ada cerita di balik itu, dan sekarang dengan semangat yang Indonesia ingin maju, ada revolusi mental dan segala macam, kita mencanangkan sebuah campaign yang namanya Upgrade Indonesia. Upgrade Indonesia adalah pola pikir, mindset untuk kita mau maju. Dan untuk maju itu sebetulnya tidak sulit. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, bisa hidup dimulai kita dari bisa hal-hal kecil ya? Dan hal kecil itu bisa merubah hidup kita dengan sangat drastis di zaman sekarang. Fasilitasnya tersedia, platform-platform tersedia seperti di OLX. Misalnya ada seseorang yang mengupgrade dirinya dari koneksi 2G naik ke 3G. 3G ya. Dia bisa mulai mendownload aplikasi dan itu merubah dunia dan merubah hidupnya. Betul, ya. Dia bisa memakai platform 3G ini untuk memperbaiki hidupnya, berjualan, membeli barang, lain sebagainya. Sementara handphone yang tadinya tidak dia pakai, pasti akan ada yang memakai juga. Yang Apalagi tadinya kalau nggak mengingat punya handphone. Semakin canggih teknologi saat ini ya Pak ya, jadi akan semakin berkembang juga pastinya untuk Betul, kedepannya. betul. Nah, sebenarnya latar belakang dari gerakan Upgrade Indonesia ini apa Pak? Jadi sebetulnya kita lihat saatnya sekarang untuk secara massal, bangsa kita bisa mengambil satu langkah kecil, yaitu menggunakan teknologi. Teknologi tersedia, koneksi internet tersedia, koneksi mobile sudah tersedia, dan alatnya relatif murah sekarang. Nah, kalau kita mengambil langkah awal untuk menginvestasi sedikit aja. Kalau zaman dulu, informasi itu investasi. Orang harus berbayar beli majalah, berlangganan orang, dan segala macam, memang untuk mengupgrade dirinya. Sekarang dengan mengupgrade sebuah alat dengan mobile phone, dunia terbuka. Nah, itu sebuah contoh sebagai pintu masuknya saja. Dengan langkah kecil tanpa harus usaha yang cukup besar, nah kita bisa lihat kita sama-sama bisa memanfaatkan platform digital ini untuk memulai bisnis sendiri, memulai berdagang, memulai menjadi broker, untuk menawarkan jasa. Itu yang kita sebut bahwa sekarang waktunya memanfaatkan yang kita miliki sekarang dimulai dari sebuah handphone. Dimulai dari handphone ya, apalagi handphone setiap hari sudah pasti kita pakai dan kebanyakan orang bukan cuma satu handphone tapi bisa dua handphone ya. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya ya Pak. Betul. Jadi kita arahkan sekarang membuka pikiran bahwa dengan yang kita sudah miliki, pakailah koneksi digital ini untuk melakukan hal yang produktif. Oke, konsumtif, social media dan lain sebagainya itu baik, perlu. Tapi di platform yang sama, kita bisa mulai memajukan diri kita sendiri. Kita mengupdate diri kita sendiri dan kita mengalokasikan waktu 5-10 menit. Misalnya ada sebuah barang di rumah, treadmill, mesin cuci yang sudah tidak terpakai, di foto dan di upload dan akhirnya orang beli.
itu kita sudah mendapatkan pemasukan buat kita sendiri. Sementara yang menerima barang itu, bagi mereka itu sesuatu yang spesial juga. Tapi Pak, mengapa harus upgrade nih Pak? Karena gini, tidak mungkin kita bisa maju dengan speed yang kita butuhkan as a country dan negara. Bukan tugasnya bukan ada di pemerintah, bukan tugasnya ada orang lain atau perusahaan kita bekerja. Tugasnya ada di diri kita sendiri. Kalau semua orang, termasuk saya sendiri, memulai melakukan perubahan ini, kita bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih baik, lebih cepat sih. Nah, menurut Bapak sendiri manfaatnya gerakan Upgrade Indonesia ini untuk masyarakat itu apa Pak? Saya rasa kita start dari sebuah mindset ya, dan ini sebuah maraton, bukan sebuah program yang seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan jalan. Kita saat ini jumlah pengguna OLX itu cukup besar. Dari download aplikasinya 7 juta. Kalau kita bicara dengan audiens yang sama, kita setiap hari menginspire orang-orang, memberi inspirasi untuk orang do something good, lakukan sebuah perubahan, lakukan sebuah kemajuan. Saya yakin memang kita bisa mencapai sesuatu yang berarti. Itu yang kita tiap hari jalankan, dan sebagai peran kita untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai diri sendiri dulu. Jadi startnya di situ. Dan harga diri sendiri, kita akan mengambil langkah ke depan. Dan itu tentunya menjadikan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia juga, begitu ya Pak? Betul. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak cara upgrade-nya ini? Oh sebenarnya sesuai dengan kan sekarang zamannya serba cepat, serba ringan, serba mudah. Kita saat ini cuma mengajak orang membuat sebuah pledge, sebuah janji ke diri sendiri bahwa saya mau mengupgrade diri sendiri. Setelah itu memang baliknya ke masing-masing ya. Jadi kalau masuk ke upgradeindonesia.com atau upgradeindonesia.co.id atau .id, itu ada sebuah pledge aja yang mudah, saya mau mengupgrade diri saya. Artinya kita akan menambah, sekarang udah 100.000 lebih yang ikut, dan sudah ada 360 ribuan share. Nah, kalau memang kita mengklaim diri kita mau upgrade, kita harapkan kita akan mengingatkan kembali untuk udah upgrade apa aja sehari-hari. Ya. Tapi kita akan dapat sebuah badge untuk kita ceritakan ke teman-teman, saya udah mengupgrade nih, kamu udah atau belum? Ayo dong gitu. Jadi digerakkan dan menggunakan social media dan digital media ini, harapannya adalah meraise awareness supaya orang-orang mau berpartisipasi dalam ini. Dan tujuan kami adalah kalau memang sudah ada yang mau mengupgrade dirinya, menyatakan dirinya saya mau upgrade, tugas kami untuk memberikan feed mereka sehari-hari dengan have you done this, udah ini atau belum, ada ide ini, ada ide itu, supaya mereka tanpa harus banyak berpikir bisa terinspirasi setiap hari bisa ngapain gitu. Ya, jadi memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, mau mengupgrade atau tidak gitu ya. Dan itu memang caranya sebenarnya gampang sekali ya Pak ya, tidak perlu harus bersusah payah seperti apa, tapi cuma tinggal membuka dari OLX tadi ya Pak ya. OLX atau upgradeindonesia.com juga langsung masuk ke situs ini. Ya, jadi itu salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia ya Pak. Kalau kita mulai dengan diri kita sendiri, saya yakin kesenangan yang kita capai untuk bisa membantu orang mengupgrade juga, itu akan datang. Kita nggak bisa bergerak sendiri, 1 orang 2 orang. Rame-rame kita harus turun, rame-rame kita harus menjadikan ini masalah bersama. Kalau tidak, kita berkutat di situ terus. Sementara kita sudah memiliki semua yang dibutuhkan, khususnya sekarang ya koneksi internet dan lain sebagainya. Dan dari situ akan turun ke barang-barang, ke jasa dan lain sebagainya. Karena semua orang punya spirit yang saya mau maju hari ini. Saya mau maju hari ini. Tinggal dari kita dulu ya, mau berubah atau tidak gitu ya. Iya, dan kita tahan dulu sebentar Pak, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang gerakan Upgrade Indonesia. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Didukung oleh olx.co.id. Hai, gimana hasil periksa labnya? Baik ya Bu, hasil periksa labnya baik, HIV-nya negatif. Tes HIV? Iya Bu, termasuk tes HIV. Untuk apa tes HIV? Ibu hamil sebaiknya menjalani tes HIV. Kita kan orang baik-baik. Bukan itu masalahnya. Jika ibu hamil diketahui mengidap HIV sejak dini, risiko penularan dari ibu ke bayi dapat dicegah. Tes HIV pada ibu hamil dapat mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. Rumah di lokasi strategis semakin mahal, tahun depan pasti tambah mahal. Temukan solusinya di Real Estate Expo 14-22 November di JCC. Dapatkan lokasi properti terbaik, persembahan ratusan pengembang terkemuka. Real Estate Expo 2015 diselenggarakan oleh Debindo. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Ini kisah kulitku dulu,
datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi, wajahku halus. Minum Darsi, jerawat jadi minggir. Berkat Darsi, jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Mahakarya Agung Sedayu Group. Menara Jakarta at Kemayoran, hunian di atas lantai dan fasilitas hotel, miliki unit apartemen mewah di Garden Suite dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan sudah termasuk PPN. Hubungi 021 2928 8000. Miliki gudang multiguna Cakung dengan cicilan 28 juta rupiah per bulan. 5 kali cicil bisa langsung pakai. Hubungi 021 2936 8000. Kalian tidak mau menerima. Tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah di daerah perbatasan adalah sebuah realita. Pemerintah lebih peka lah yang harus dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. Sebuah gerakan lahir dari sanubari seorang ibu. Saya mau pendidikan, kesuksesan pendidikan mereka, sekolah semua, karena mengangkat derajat mereka. Eagle Awards Documentary Competition 2015, Sekolah Tapal Batas, Kamis 12 November jam 2 siang. Kini Sentilan Sentilun hadir setiap Jumat jam 10:30 malam. Didukung oleh olx.co.id. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di 811 Show Metro TV dan masih bersama Bapak Daniel Tumiwa dari OLX Indonesia. Ya Pak, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang gerakan upgrade Indonesia ya. Nah kalau ternyata Pak bahwa 22% orang Indonesia itu yang memiliki akses informasi itu melalui internet. Tapi hanya 22% nih Pak. Mungkin Bapak bisa komentar sedikit tentang hal ini Pak. Saya ngeliatnya dari sudut positif. 22% akan naik. Penetrasi akan dari koneksi lewat mobile handphone. Orang Indonesia akan skip desktop, akan skip bahkan tablet sekarang lagi galau. Betul. Tablet, tetapi intinya sebuah mobile device dalam bentuk size seperti apa. Saya nggak khawatir sama itu, karena adopsi akan tinggi sekali dan room untuk grow-nya besar sekali. Yang saya khawatir adalah orang yang sudah punya 22% itu, yang sudah punya koneksi, mereka ngapain aja. So fokusnya ke arah situ sebetulnya sih. What can you do dengan koneksi itu? Nah di situ yang saya lihat bahwa ini adalah sebuah alat yang paling efektif untuk menggerakkan bangsa Indonesia saat ini. Ini berhubungan dengan digital economy juga, bahwa kalau diarahin ke arah sana 22% ini bisa melakukan banyak. Iya, dan semakin bertambah setiap tahun ya pastinya ya Pak, dengan adanya gerakan ini. Bayangkan kalau memang 1%, 2% dari yang 22% ini aja sudah mulai bisnisnya di online, lewat koneksinya, lewat sebuah handphone malah. Lebih gampang lagi lebih gampang. Ya Pak. Tiap hari kita bawa ya kemana-mana, ada di tangan gitu ya Pak. Orang-orang ada yang menjalankan bisnisnya berjualan sound system, yang dia dapatkan barang bekas, dia jual kembali dari kondisi, dan dia menghidupi keluarganya dan mempekerjakan 4-5 orang di lingkungannya. Bayangkan kalau ada 100.000 orang semacam ini, ada yang jual keripik, ada yang jual roti, ada yang bermacam-macam ya. Nah di situ, 22% ini yang harus digalakkan dengan gerakan seperti ini. Ayo sekarang upgrade yourself, karena di tangan kamu sudah ada senjatanya. Nah ini efeknya adalah kalau kamu menang, orang-orang datang ke kamu untuk berbisnis, membeli sesuatu, kamu dapat uangnya kamu akan belanjakan di lingkungan kamu juga, jadi komunitasnya juga menang. Lalu kalau barang yang tadinya buat kita sudah tidak terpakai, tapi bagi orang lain menjadi barang baru dan bisa berproduksi lagi. Dunia dan bumi juga menang karena ya recycle, reuse. Jadi siklusnya bagus gitu loh, gara-gara koneksi internet aja gitu. Iya benar sekali Pak. Sebenarnya gerakan upgrade Indonesia ini sudah dicanangkan sejak kapan sih Pak? Belum lama, kita baru 3 bulan. Kita melihat ini sebagai program yang kita sebut program maraton. Karena tidak mungkin program semacam ini adalah yang diperlukan adalah untuk appealing terhadap sebuah generasi. Tahun demi tahun, berapa kali mesti mengalami tahun baru dengan program ini, berapa kali lebaran dengan program ini, berapa kali baru nempel. Jadi ini sebuah program yang jalannya panjang. Nah kemudian apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini Pak, yang terkait dengan gerakan upgrade Indonesia ini? Kita sekarang sangat-sangat fokus terhadap bagaimana di OLX sendiri bisa reach out ke pengguna-pengguna OLX dulu. Kita setiap bulan ada 2,5 miliar produk yang diupload. Ada hari ini, saat ini juga ada 800.000 orang yang sedang mengakses situs kami dan berusaha menjual dan membeli.
Kita mulai dari itu saja dulu dengan menggerakkan mereka yang sudah memakai platform OLX. Dari sana kita memberi mereka tools dan inspirasi untuk menyebarkan berita ini dan ajakan ini ke tempat lain. Jadi kita sudah bikin beberapa campaign TV, konten-konten akan terus kita kembangkan untuk menginspire orang terus-menerus dengan visual, dan kita bikin campaign di radio juga. Jadi sejauh ini memang ada kegiatan offline dan online ya untuk gerakan Upgrade Indonesia ini ya. Sekarang masih untuk menggalang awareness. Sudah ada beberapa pihak yang sudah komit. Ada perusahaan operator telepon, ada perusahaan elektronik, ada perusahaan software yang sekarang lagi mengerti dan mengangkat tangan, saya mau ikut. Saya mau ikut. Jadi tahap keduanya sambil berjalan kita akan mulai turun ke lapangan, mengajak di lapangan, lain sebagainya, dan consistently dengan bawa pesan yang sama bahwa upgrade di hidup kamu itu penting sekarang. Penting sekali, dan caranya mudah sekali, hanya dengan smartphone kita saja. Setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan bisa menciptakan peluang baru ya Pak ya. Kita bisa merasakan manfaat ekonominya dari situ ya Pak ya. Secara spesifik di platform OLX, karena kita adalah platform iklan baris, lebih mudah lagi, karena seperti saya sampaikan, kalau ada orang-orang yang mampu untuk membeli, let's say, handphone baru, atau membeli kompor baru, membeli microwave baru, microwave yang bekasnya akan diturunkan ke orang yang memang merasa itu adalah bersyukur sekali saya mendapatkan sebuah microwave. Dan di sana dia akan mulai memproduksi kembali laptop yang sudah tidak terpakai. Ada mahasiswa, ada anak sekolah yang akan mengupgrade dirinya dengan laptop yang sudah tidak terpakai. Sementara di rumah kita, di lingkungan kita, atau kita tersimpan begitu saja dilihat ya di kolong Pak. lemari itu barang-barang tidak terpakai. Kita memberikan listing di OLX dan orang akan mengupgrade dirinya dengan gara-gara dia punya sebuah laptop second hand. No problem gitu loh. Jadi dengan gerakan yang kayak kecil-kecil seperti ini udah bisa sangat membantu. Sangat membantu sekali. Oke, kemudian sejauh ini perkembangannya itu seperti apa Pak? Reaksinya menarik. Menarik ya, seperti saya sampaikan, individual sekarang sudah mulai tahu tentang program ini, sudah mengangkat tangan, dan sekarang kita lagi program untuk mulai masuk ke rumahnya. Mereka mau ngangkat, saya mau ikut bergabung, saya ikut mau mengeluarkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada selebritis dan lain sebagainya. Dan bertahap ini kita akan memunculkan bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap campaign ini. Tapi sebenarnya gerakan Upgrade Indonesia ini sasarannya kemana sih Pak? Well, yang realistis adalah sekarang yang sudah sehari-hari menghabiskan waktu menggunakan mobile phone internet. Yang paling gampang lah. Pasti dalam tahap berikutnya, karena ini kan maraton ya, kita tidak akan bermuluk-muluk, tapi langsung melakukan perubahan di pengguna yang kita sudah punya, target audience yang ada, yaitu pengguna OLX. So itu base-nya udah cukup besar lah, kita start dari situ. Nah dari sana sudah kelihatan percikan-percikan di mana teman-temannya, sekelilingnya, orang tuanya sudah bertanya, ini gimana cara saya ikut. Jadi kita start di situ aja, start small tapi konsisten aja. Iya, apalagi kalau orang Indonesia itu, kalau satu sudah memulai mengajak yang lain, semuanya akan mengikuti. Biasa seperti itu ya Pak, apalagi hal baru yang menarik gitu ya Pak. Iya, dan kami juga buat kami adalah sebuah ujian. Campaign ini sustainability sebesar apa. Kami juga menguji diri tanpa kita tidak mau begabah lah. Dan campaign ini bisa berubah mengikuti bentuk bagaimana masyarakat menerima ajakan ini. Mungkin berubah total dalam waktu 3 bulan down the line atau dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, kita mesti bisa fleksibel untuk merubah ini. Oke Pak Daniel, tahan dulu sebentar ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya. Dan Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Didukung oleh olx.co.id. Untuk ke-6 kalinya, PT Bio Farma Persero menerima penghargaan Prima Niarta dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk kategori eksportir berkinerja. Ini bentuk apresiasi pemerintah kepada eksportir supaya bisa lebih dihargai dan mereka akan terangsang untuk meningkatkan ekspor, membantu devisa negara. Ini memicu kami untuk meningkatkan lagi supaya ekspor kami lebih besar, menambah produk yang kami bisa ekspor, tidak hanya bergerak di bidang vaksin tetapi juga life science. Kebersamaan dan kasih sayang yang terjalin akan menciptakan keluarga yang harmonis. Luangkanlah waktu 20 menit bersama keluarga setiap hari untuk mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kualitas sebuah bangsa berawal dari kualitas keluarganya. Mari kita bangun keharmonisan keluarga untuk mewujudkan bangsa yang kokoh dan berkualitas. Persembahan BP3 AKB Provinsi Jawa Barat.
Pak, airnya kok nggak lancar sih? Ya jelas, nggak pakai pompa air Ucida. Semprotannya air lebih kencang dan lancar. Pompa air Ucida, solusi tepat. Karena sedotan dan semprotannya kuat. Indah, unik, dan masuk ke dalam salah satu dari 9 keajaiban alam dunia. Sebuah keindahan yang patut dilestarikan. Setiap tahun itu kami berikan makan untuk leluhur. Eagle Special Project, Penjaga Kelimutu, Kamis 12 November jam 9 malam. Dipersembahkan oleh... Untuk Anda kami tayangkan kembali. Ikuti kisah di balik layar produksi karya-karya yang berhasil menjadi finalis di Eagle Awards Documentary Competition 2015. Saya itu orang baru di dunia dokumenter. Masih kurang akrab lah dengan proses-proses pembuatan itu. Ada cerita apa selama proses produksi? Banyak yang hal-hal yang aneh saya dapat. Syuting pun kemarin kan ada biawak masuk dalam kamar. Behind the Scene, Eagle Awards 2015 merajut Indonesia. Sabtu 14 November jam 2 siang. Power Talk, setiap Sabtu jam setengah 10 pagi. Didukung oleh olx.co.id. Ya, masih bersama kami di 8-11 Show dan masih membahas tentang gerakan Upgrade Indonesia. Ya, kita lanjut lagi nih Pak Daniel. Tadi di awal-awal kita sudah melihat tayangan tentang gerakan Upgrade Indonesia ini. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak tentang tayangan tersebut? Tadi walaupun belum lengkap adalah sebuah video cerita pendek yang dibuat oleh Edward Suhadi bersama OLX. 4 hari kita bikin video itu. Wah, dan waktu saya yang singkat ya sebenarnya ya Pak? Singkat sekali. Yang saya menarik adalah persis yang seperti kita bayangkan. Kalau kita dapat kesempatan menceritakan apa sih upgrade ini dan menyentuh dan istilahnya memencet tombol yang pas ke orang yang pas ya, itu sebuah percikan tuh keluar. Dan ini dari idenya, cerita, skrip, syuting terjadi dalam 4 hari ini dan kita pakai terus-menerus adalah sebuah contoh di mana kita perlu membuka jalan saja, memberi purpose, memberi alasan untuk ayo kita sama-sama membicarakan hal ini. Hasilnya bisa luar biasa. Perlu ada yang memang mengkomandani ini, memoderasi ini, dan menginvest juga supaya energinya disalurkan untuk mempromosikan sebuah program. Namanya Upgrade Indonesia. Video-video maker yang lain kita ajak. Penulis cerita, kalau ada experience pengguna OLX sendiri, cerita apa yang kamu miliki, dan itu ceritanya ada ribuan. Bagaimana cara mereka mengupgrade dirinya dan menginspire orang lain, dan akhirnya mereka melakukan gerakan sendiri. Dan ini kita akan masuk ke area di mana kita akan membuat berbagai macam video-video inspirasi semacam ini juga. Karena di zaman sekarang untuk orang terinspire paling mudah juga adalah sebuah video pendek. Dikonsumsi lewat mobile phone-nya dalam waktu yang pendek. Jadi video ini menceritakan lebih ke arah sekarang perubahan tidak akan terjadi sendiri. Sekarang waktunya tidak untuk berdiam diri, mengambil langkah, ayo upgrade diri kamu. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini begitu banyak orang dengan mudah mengakses video tersebut ya. Apalagi video-video seperti tadi itu cukup menyentuh hati masyarakat ya Pak ya. Iya, saya aja selalu kalau nonton masih merinding kok. Masih iya, benar sekali. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang latar belakang, kalau kita bicara tentang masa depan nih Pak, tantangan ke depannya ini apa Pak? Selalu sulit dan selalu dicurigai kalau ada sebuah pihak tertentu membuat ide-ide baru gitu ya. Ini ya. Kalau memang datang dari orang per orang dan tidak terasosiasi sama lembaga tertentu ya lebih ini. Tapi kalau memang ada lembaga yang mau melakukan ini, kenapa tidak jadi poin. Jadi mungkin tantangan sekarang orang yang melihat bahwa ini what's in it for me atau ini promosi buat kamu doang. Tapi buktinya sekarang dalam waktu dekat kita akan launch dengan beberapa pihak yang memang juga percaya sama model ini. Kan Upgrade Indonesia kita buka untuk siapapun boleh pakai dan nggak pakai nyebut OLX nggak ada masalah. Kalau spiritnya sama gitu loh. Nah, kita malah bisa kolaborasi bersama dengan menyebarkan message-nya dengan message video bersama dan segala macam. Jadi mungkin tantangannya adalah break the barriers bahwa ini adalah sebuah commercial campaign. Commercial campaign kita terpisah ke OLX. Ada iklan divisi tersendiri. Kalau ini kita nggak hitung-hitungan sama sekali. Ini adalah responsibility kita untuk mengajak orang-orang memanfaatkan media digital dengan baik. Iya, dengan semakin banyak informasi yang didapat dari dengan sebuah video dari gerakan ini kan juga semakin orang semakin tergerak ya Pak hatinya. Oke, kemudian rencana Bapak sendiri untuk menghadapi tantangan masa depan, apalagi dengan makin kesini kecanggihan dunia teknologi semakin tinggi ya Pak ya. Jadinya akan seperti apa nih nantinya? Kalau kami di OLX
selalu terbebani bahwa kita harus lari cepat sekali supaya sampai ke pelosok Indonesia orang bisa memanfaatkan mobile phone-nya untuk memperbaiki dirinya. Di kami setiap hari itu yang mengganggu. Kok belum sampai ya ke pelosok, dan kita terus ke sana karena kita yakin begitu sampai mereka pelosok, mereka terbuka pikirannya dan untuk terbuka menggunakan untuk smartphone ya, Pak ya. Dunia dia terbuka dan mereka akan maju kehidupannya. Mau cari jawaban untuk PR anaknya pun, buat apapun itu ya. Itu adalah hal yang wajib kita bantu untuk menyebarkan kegunaan internet sampai ke desa-desa. Nah, usaha yang dilakukan untuk ke daerah pelosok seperti itu seperti apa Pak biasanya? Mungkin tidak kelihatan, tapi semua platform-platform OLX memang sekarang lagi berubah menjadi mobile friendly. Mobile friendly dalam arti testing kita di daerah yang paling jelek koneksinya, ini pun bisa dibuka dengan cepat. Sehingga orang di pelosok itu kalau memang memiliki sesuatu yang ingin dia mau jual, itu bisa dan tidak tergantung sama koneksi. Meskipun dari pelosok manapun tetap bisa jual barang ke Jakarta gitu ya Pak? Mau beli juga, berarti dia juga bisa. Artinya kan kalau dia perlu sesuatu di pelosok, susah kan kalau mengkoneksinya susah. Tapi kalau dipermudah itu buat kami kontribusi yang kontennya muncul dari koneksi yang sudah disediakan oleh telco. Jadi kami mainnya di atas sebagai application provider, telco infrastrukturnya. Jadi kita sama-sama inline untuk memperbaiki hidup bangsa kita lah. Bangsa kita ya. Kemudian harapan Bapak ke depannya? Harapannya adalah sukses terus pastinya. Harapannya adalah kalau memang ada yang terketuk hatinya dan senang dengan konsep ini juga, ayo ikutan. Tinggal di email karena kita bisa memfasilitasi orang yang ingin berkontribusi. Tidak harus dia sebagai konsumer, tidak harus sebagai produsen, tapi intinya fotografer, video maker, apapun profesinya apapun ya. Kita bisa berkontribusi, mau bikin lagu dan lain sebagainya, no problem. Jadi harapan saya sih ke arah situ kalau untuk jadi lebih memajukan tentunya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Betul, ya Pak ya. Dan juga tentunya untuk produktivitas masyarakat kita ya. Betul. Ya, dan caranya pun sangat mudah dan gampang sekali. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel atas kehadirannya di sini. Iya, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita tentang gerakan Upgrade Indonesia. Semoga dengan adanya gerakan ini lebih memajukan lagi masyarakat kita dan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya Nika Kusmarini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan selamat pagi. Dan jangan lupa untuk tetap terus di Metro TV karena saat lagi kami masih akan menayangkan tentang informasi lain di 8-11 Show. Terima kasih. Pernahkah Anda mencari hotel secara online? Jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak harga untuk kamar hotel yang sama. Trivago membantu Anda membandingkan harga hotel dari lebih 200 situs. Cukup download aplikasi Trivago atau kunjungi trivago.co.id. Ketik kota tujuan, pilih tanggal check-in dan check-out, dan cari. Trivago akan menampilkan semua harga untuk kamar hotel yang sama. Ini cara Anda untuk menemukan hotel ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago. Partai Nasdem lahir dengan basis politik gagasan, yaitu gerakan perubahan, dibesarkan dengan semangat zaman, yaitu restorasi Indonesia. Dan dijaga juga dengan penuh harapan untuk Indonesia baru yang lebih baik. Dengan soliditas dan konsistensi, para kader kini tegak berdiri di atas integritas dan profesionalitas. Tumbuh menjadi partai pergerakan yang modern dan hadir menjadi kekuatan yang menguncangkan perpolitikan nasional. Kata peribahasa, semakin tinggi sebuah pohon, angin pun semakin kencang. Serangan datang silih berganti, bermacam fitnah direkayasa untuk melumpuhkan sendi-sendi kami. Tapi Partai Nasdem tidak pernah mundur sejengkal pun. Kami tetap konsisten memperjuangkan cita-cita proklamasi Indonesia Merdeka ini. Karena demokrasi sejatinya adalah jalan menuju kesejahteraan, bukan hanya sekedar kebebasan untuk gontok-gontokan. Eksistensi Partai Nasdem didasari oleh kebutuhan tekad bahwa kebenaran harus diperjuangkan dalam sejarah dan peradaban manapun di muka bumi ini. Dan untuk para kader Partai Nasdem seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat. Salam perubahan. Komplek Museum Aceh. Assalamualaikum. Tepatnya di kilometer 0. Kita bisa ngelihat bahwa Indonesia itu indah banget, bukan cuman
lokasinya aja, tapi juga orang-orangnya, kulinernya. Kelihatan gini ikan-ikannya ya. Rasakan kenikmatan ayam tangkap. Enak sekali. Terima kasih. Indonesia untuk Indonesia Kaya. Jelajah Serambi Mekah. Jam 10:30 malam ini. Kini, ayo cari tahu setiap Sabtu jam 1 siang. Selamat pagi pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah lebih dari 6 bulan berada di penampungan, belum ada kejelasan terhadap kelanjutan nasib para pencari suaka di Aceh. Hingga kini masih ada sebanyak lebih dari 400 Rohingya yang bertahan di penampungan setelah lari dari negaranya. Untuk laporan selengkapnya, kami akan segera bergabung dengan rekan Andika Bakti dari Aceh Timur Aceh. Andika, bagaimana kelanjutan nasib pengungsi Rohingya? Apakah akan tetap berada di penampungan? Dan sudah ada rencana waktu pengembalian mereka kah? Zilvia, hingga saat ini belum ada penentuan yang jelas terhadap nasib para pencari suaka ataupun Rohingya yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan beberapa titik yang ada di Kota Langsa. Begitu juga dengan nasib para imigran asal Bangladesh yang saat ini ada sebanyak 69 orang. Sementara untuk Rohingya sendiri, jika ditotalkan Zilvia, untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa ada sebanyak 310 orang lagi. Dan jumlah ini jika dibandingkan dengan pada 6 bulan lalu ini sangat berbeda, Zilvia, di mana saat ini ada lebih dari 300 pencari suaka asal Myanmar yang sudah meninggalkan tempat penampungan yang ada di Kabupaten Aceh Timur ini. Tapi kepergian mereka bukan karena dipindahkan seperti itu, tapi karena melarikan diri dari penampungan ini. Kemudian Zilvia, jika berbicara terkait nasib para pencari suaka yang ada di sini, hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas. Karena pihak imigrasi Kota Langsa sendiri masih menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada pihak UNHCR yang saat ini sedang mencari negara ketiga yang bersedia menampung para pencari suaka yang ada di Provinsi Aceh saat ini. Kemudian untuk kalangan imigran asal Bangladesh hingga saat ini masih menunggu berkas-berkas turun dari dubes mereka untuk dideportasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi hingga saat ini masih ada 69 imigran asal Bangladesh yang masih bertahan di penampungan di 3 titik penampungan yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa ini. Kemudian Zilvia, terkait Rohingya yang melarikan diri dari penampungan ini, pihak imigrasi mengatakan bahwa hal ini akibat latar belakang kedatangan mereka ke Indonesia. Karena sebenarnya kedatangan mereka di Indonesia ini bukan dengan sengaja, tapi dengan tidak sengaja, karena alasan mereka meninggalkan negara mereka yakni Myanmar adalah untuk pergi ke Malaysia. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kepala Seksi Informasi Sarana Komunikasi Keimigrasian Kota Langsa yakni Cut Ana Darmawati. Untuk meninggalkan camp, memang dari awal memang dia tujuannya tidak ke Indonesia, dia tujuannya ke Malaysia. Dan yang kita tahu, mereka itu sebagian sudah sampai ke Malaysia. Karena memang dia banyak keluarga di Malaysia. Itu kebanyakan dibantu oleh Rohingya yang ada di Medan dan juga dibantu oleh warga negara Indonesia juga untuk keberangkatannya keluar. Kasus larinya para Rohingya dari penampungan bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa saja, Zilvia, tapi juga di penampungan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan ini menjadi PR yang belum terselesaikan hingga saat ini oleh pemerintah Indonesia. Demikian, kembali ke Jakarta. Andika Bakti melaporkan langsung dari Aceh Timur, Aceh. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketinggian debu vulkanis dari letusan Gunung Baru Jari kini mulai menurun menjadi 3.600 meter dari sebelumnya 4.900 meter. Namun letusan dan gempa terus terjadi sampai pagi ini. Letusan dan gempa Gunung Baru Jari terus berlangsung hingga pagi ini, namun tinggi letusan hingga pagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah mengalami penurunan ketinggian debu. Ketinggian debu dari letusan Gunung Baru Jari terpantau pagi ini sudah mengalami penurunan menjadi 3.600 meter dari malam sebelumnya sekitar 4.900 meter. Biasanya ketinggian debu bisa terlihat jelas dari pos pantau vulkanologi Gunung Berapi Sembalun. Namun hingga pagi ini tidak terlalu terlihat jelas.
Cuaca cerah, angin tenang, dan kelembapan mencapai 89%. Sedangkan suhu udara 24 derajat Celcius. Asap terlihat putih kelabu, tebal, condong ke arah barat daya dan barat laut. Kegempaan sismik dari pukul 00 hingga pukul 10. Meski demikian, status Gunung Barujari tetap berstatus waspada 2. Demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui metrotvnews.com. Sesaat lagi Anda dapat kembali menyaksikan 8/11. Sampai jumpa. Anugerah Jurnalisme Warga hadir lagi. Pilih 9 nominasi video via YouTube dan dukung mereka sebagai video favorit pemirsa. Like dan komen videonya. Raih kesempatan mendapatkan gadget keren. Voting ditutup tanggal 23 November. Informasi berdatangan dari kanan dan kiri sepanjang hari. Jejali benak tanpa Anda sadari. Kadang begitu memengaruhi meski tanpa kedalaman materi. Di sini, Anda berhak melihat lebih jelas, lebih berisi. 3 fakta membuka mata. 360, setiap Sabtu jam 9 malam. Mengapa kita bersandiwara? Pernah terucap saya mau jadi penyanyi, tetapi kalau saya mau berduet dengan seorang artis dari Malaysia. Pas saya datang ke produsernya lagi, duit saya mana honor saya? Oh udah dibawa sama pencipta lagunya. Kalau nyanyi sendiri tuh bayarannya podo, nyanyinya tambah akeh ya. Sudut Pandang bersama Vivi Aleida Yahya, Lady Rocker, Minggu 15 November jam 10:30 malam. Ya, Anda kembali di 8/11 pemirsa, dan mungkin ini banyak yang belum tahu hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Dan spesial topik kami hari ini adalah dampak asap bagi kesehatan ya Maria. Betul, apa sih dampak terparah dari bencana asap? Tahun ini kami rangkum dalam tayangan informasi berikut ini. Sudah hampir 3 bulan lamanya kabut asap menyelimuti langit Pulau Sumatera dan Kalimantan. Masker menjadi sahabat sehari-hari untuk beraktivitas. Bencana kabut asap tahun ini dikategorikan menjadi kabut asap terlama dan terparah. Kondisi udara yang sangat tidak layak ini membuat banyak masyarakat terganggu kesehatannya. Khususnya mereka yang mempunyai riwayat penyakit pernafasan. Dari bayi hingga lansia yang mempunyai riwayat penyakit pernafasan seperti asma akan mudah terjangkit. Dari kabut asap itu mata perih pertama, 2 sesak, terus mual, kepala pusing. Sangat pekatnya itu biasanya sih jam 9 ke atas itu pekat benar. Terus malam juga pekat. Ya kesel lah. Soalnya kan kita akan ada dampaknya juga. Sampai 2 minggu suara saya aja sampai kayak gini, belum serak gitu, sakit. Jumlah penderita meningkat di beberapa daerah. Hingga saat ini, jumlah warga yang terdampak asap tercatat mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Di Kepulauan Riau, tercatat 65.000 jiwa. Jambi, 90.000 jiwa. Sumatera Selatan, 52.000 jiwa. Dan Kalimantan Selatan, 97.000 jiwa. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya berada di angka puluhan ribu jiwa. Peningkatan dampak ini dikarenakan bakteri di udara dengan indeks standar pencemaran di atas angka 300. Jadi beberapa warga di sini banyak variasi. Ada yang mulai dari ada keluhan saluran pernapasan, mereka punya asma karena dia sesak. Kemudian ada batuk yang mungkin karena dahaknya banyak setelah dilakukan nebulasi, dilakukan pengenceran dahak, mereka membutuhkan oksigen, kita berikan oksigen. Sementara itu, jumlah penderita ISPA mencapai 556.945 jiwa. Menteri Sosial mencatat, korban jiwa saat ini mencapai 19 orang yang tersebar di 5 provinsi.
terutama pemerintah daerah, Menteri Kesehatan juga sudah saya perintahkan untuk bersama-sama ikut menangani masalah kesehatan yang berkaitan dengan dampak dari kebakaran hutan dan asap yang ada. Ya, dampak kesehatan akibat asap ini sudah luar biasa ya, tidak hanya di Sumatera dan Kalimantan yang merupakan wilayah yang paling parah terpapar, tapi juga sudah mencapai ke kemarin sempat ke Papua. Iya, Pulau Jawa juga ya, betul, Iqbal. sampai Pulau Jawa kemarin sudah terlihat kabut asap ya. Untuk membahas lebih lanjut pemirsa apa yang harus kita waspadain, bagaimana mencegah agar kita tidak terpapar kabut asap ini dan berbahaya bagi jangka panjang, kita sudah kedatangan narasumber hari ini di studio. Selamat pagi, ada Pak Dr. J. Hudiono, MS SPOK, dokter spesialis okupasi atau K3. Ya. Selamat pagi, Dok. Terima kasih atas kedatangannya ya di studio kami. Ya, Dok, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai dampak dari kabut asap yang nanti berakibat ISPA dan lain sebagainya, dokter ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya pengertian dari ISPA untuk dimengerti lebih mudah oleh masyarakat itu apa sih, Dok? Baik, agar pemirsa lebih jelas, ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Seringkali masyarakat masih sedikit salah karena ada yang menyebutkan infeksi saluran pernafasan atas. Padahal yang disebut ISPA itu adalah meliputi infeksi saluran pernafasan atas dan infeksi saluran pernafasan bawah. Dan memang penyakit ini bisa berdampak pada semua umur, khususnya yang rentan adalah mereka yang balita, bayi, dan orang-orang yang lansia. Nah, kaitannya dengan dampak asap itu juga akan lebih memperburuk. Jadi asap sendiri, kalau kita teliti, asap itu sebenarnya berbagai komponen, baik itu mengandung partikel debu maupun gas. Gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian nitrogen, ozon, dan lain-lain. Jadi serta uap juga. Dok, gejala ISPA itu apa sih, Dok, yang bisa dirasakan, oh saya sudah mulai menderita ISPA, saya harus melakukan pencegahan seperti itu? Iya, jadi ISPA sendiri biasanya ditandai dengan gejala dari mulai ringan sampai yang paling berat sampai bisa menimbulkan dampak kematian. Yang ringan kita bisa melihat mulai dengan batuk, pilek, kemudian rasa nyeri di tenggorokan, yang orang bilang sakit tenggorokan itu, dan juga kadang-kadang menyerang rongga di sekitar hidung, sinusitis, dan juga kadang-kadang menyerang juga telinga tengah. Ya, kemudian itu kalau di bagian atas. Di bagian bawah orang bisa mendapatkan serangan sesak napas, kemudian disertai gejala-gejala sistemik seperti demam, kemudian menggigil kadang-kadang, dan nyeri-nyeri pada otot dan tulang. Oke, itu jangka pendek, Dok. Kalau kita berbicara jangka panjang, apa saja sih dampak yang paling berbahaya? Jangka panjang biasanya kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka komplikasi bisa berakibat pada infeksi yang lebih serius oleh kuman-kuman. Ya, seperti bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit yang kita kenal sebagai pneumonia. Nah, itu pneumonia sendiri bisa berakibat sampai fatal. Baik, Dok, nanti saya masih akan tanya, kami berdua masih akan tanya lebih lanjut, tapi sebelum kita akan lihat informasi langsung ini mengenai dampak kesehatan karena kabut asap sudah menyebabkan 5 balita meninggal di Palembang, Sumatera Selatan. Dan sudah ada Nadia Atmaji dari Palembang, Sumatera Selatan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Nadia, bagaimana dampak kesehatan akibat kabut asap yang dirasakan masyarakat, utamanya anak-anak hingga saat ini? Maria, berbagai dampak dirasakan oleh masyarakat di Kota Palembang, utamanya di bidang kesehatan ini sangat memprihatinkan. Setidaknya tercatat ada 5 bayi yang meninggal akibat terpapar kabut asap ini. Saya akan sedikit mempreview, Maria, ada seorang bayi ini di awal Oktober, bayi berusia 28 hari harus meregang nyawa karena asap, karena ia tinggal di sebuah kecamatan, di Kecamatan Seberang Ulu 1 yang ternyata letaknya jauh dari puskesmas. Dan yang kedua, ini selang beberapa hari di Kelurahan Srijaya, balita perempuan berusia 1,5 tahun, ia terkena gangguan pernafasan dan kemudian meninggal. Tanggal 13 Oktober, korban menjadi 3 anak. Balita berusia 1 tahun 3 bulan ini meninggal setelah divonis terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan sehari sebelum tiada ini sebenarnya balita ini sempat dirawat intensif di ruang ICU, namun tidak bertahan. Kemudian yang keempat, pertengahan Oktober lagi-lagi ada anak berumur 1 tahun 8 bulan yang tewas. Ia tidak kuasa menahan sesak nafas hebat yang ia alami.
Dan yang terakhir pada tanggal 30 Oktober kemarin, bayi berumur 4 bulan sakit ISPA dibawa ke klinik dan kemudian dirujuk ke rumah sakit, sempat dirawat selama 1 hari, namun ia tidak terselamatkan. Kejadian-kejadian ini menjadi peringatan untuk kesekian kalinya bagi pemerintah agar tahun-tahun berikutnya tragedi kabut asap ini tidak terulang lagi. Dan sementara itu untuk menangani dampak kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Palembang, ini ada relawan Gerakan Melawan Asap dari Partai Nasdem yang kemudian berinisiatif untuk turun tangan langsung ke Kota Palembang untuk mendirikan posko kesehatan gratis. Seperti yang dilihat di Kecamatan Seberang Ulu 1, ada fasilitas kesehatan yang diberikan pada masyarakat yang mengeluhkan beberapa penyakit yang terkait dengan gangguan pernafasan seperti batuk-batuk, pilek, kemudian gatal-gatal dan juga mata merah. Mereka kemudian mendapatkan obat secara gratis dan mereka juga disediakan ambulans jika harus pergi ke rumah sakit terdekat. Ada 23 relawan yang turun tangan di sini, ada 9 dokter dan 14 paramedis, dan mereka akan bertugas selama 2 minggu, yang mana mereka juga sudah mendatangi 5 kabupaten kota, diantaranya Palembang, Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir. Demikian yang dapat kami laporkan. Maria, kembali ke studio. Nadia Atmaji dari Palembang, Sumatera Selatan, terima kasih. Baik, dan anak-anak dan juga ibu hamil, dua kalangan yang paling rentan terpapar kabut asap. Lansia juga bagaimana kita melakukan pencegahan agar tidak berdampak bagi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di 8-11. Asli ada tulisannya Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Komplek Museum Aceh. Assalamualaikum. Tepatnya di kilometer 0. Kita bisa ngelihat bahwa Indonesia itu indah banget. Kelihatan gini ikan-ikannya ya. Rasakan kenikmatan ayam tangkap. Enak sekali. Terima kasih. Rasanya. Indonesia untuk Indonesia Kaya. Jelajah Serambi Mekah. Kamis 12 November jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh Pemirsa, area perkantoran di pusat kota Jakarta, apalagi di kawasan prestisius seperti SCBD, tentu menjadi incaran perusahaan-perusahaan multinasional. Dan mengapa Anda harus segera berinvestasi bersama District 8 at Lot 28 SCBD ini? Berikut paparannya. Anda membutuhkan office space di pusat kota Jakarta namun tak ingin menghamburkan uang sewa? Prosperity Office Tower di District 8 at Lot 28 SCBD lah jawabannya. Office Tower di District 8 adalah office dengan kualifikasi Grade A dan hak kepemilikan strata title yang merupakan office tower terakhir di kawasan ini. Miliki office space di Prosperity Tower, DP 30% dapat dicicil 36 kali, angsuran 50 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Saat ini juga angkat telepon Anda dan hubungi marketing galeri kami di 021 724 8800 dan bergabunglah bersama District 8 at Lot 28 SCBD. indah, unik, dan masuk ke dalam salah satu dari 9 keajaiban alam dunia. Sebuah keindahan yang patut dilestarikan. Setiap tahun itu kami berikan makan untuk leluhur. Eagle Special Project, penjaga Kelimutu, jam 9 malam ini. Hai, gimana hasil periksa labnya? Baik ya Bu, hasil periksa labnya baik, HIV-nya negatif. Tes HIV? Iya Bu, termasuk tes HIV. Untuk apa tes HIV? Ibu hamil sebaiknya menjalani tes HIV. Kita kan orang baik-baik. Bukan itu masalahnya. Jika ibu hamil diketahui mengidap HIV sejak dini, risiko penularan dari ibu ke bayi dapat dicegah. Tes HIV pada ibu hamil dapat mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. Apa modusnya? Kenali dan hindari. NSI setiap Senin jam 8 malam.
Iya, kembali lagi di 8-11 dan kembali kita akan melanjutkan perbincangan ya mengenai dampak asap bagi kesehatan bersama Dr. Johannes Sudiono yang merupakan spesialis kedokteran okupasi. Ya. Ya. Dokter, tadi kita sudah berbicara mengenai dampak jangka pendek, kemudian ada dampak jangka panjang. Namun ketika kita mengalami gejala pertama kali, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Pencegahan dini apa, Dok, yang terbaik? Kalau pencegahan sebenarnya kalau saya boleh mengacu pada rekomendasi dari Perdoki, Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi Indonesia, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain mencoba bekerja di dalam ruangan. Jadi baik itu keluarga kita maupun si pekerja sendiri, usahakan seminimal mungkin terpajan dengan asap. Jadi dengan cara mereka usahakan selalu di dalam ruangan, indoors, dan usahakan seluruh ruangan tempat masuknya asap ditutup. Bagaimana dengan yang pekerjaannya di luar ruangan? Nah, mereka yang bekerja di luar ruangan terpaksa harus menggunakan alat-alat pelindung diri, seperti masker dan juga kacamata. Karena debu itu juga bisa mengenai mata, menimbulkan iritasi dan menyebabkan penyakit. Oke. Jadi bukan hanya masker saja. Untuk masker sendiri, Dok, masker ini kan banyak yang mengatakan bahwa tetap tidak bisa melindungi sepenuhnya. Tapi sebenarnya masker terbaik yang bagaimana sih, Dok, yang harus digunakan? Ya, sebenarnya tidak ada 100% yang bisa melindungi. Jadi masker itu masing-masing punya plus minus. Jadi yang banyak sekarang digunakan adalah masker bedah yang bentuknya seperti kertas, yang di luarnya berwarna hijau. Itu kan tipis banget, Dok. Itu cukup tipis. Itu cukup. Tetapi kalau untuk menghindari masuknya partikel asap yang relatif besar, itu masih efektif. Tetapi untuk gas biasanya kurang efektif. Oke. Kalau masker N95 begitu? Ya, N95 problemnya dia harus pas betul dengan wajah si pengguna. Jadi harus ada fit test dulu. Nah, kemudian kedua, yang N95 ini juga kelemahannya tidak nyaman. Biasanya karena dia porinya lebih kecil, lebih halus, sehingga orang merasa lebih sesek. Dan tidak boleh digunakan lebih dari 8 jam. Dan banyak pantangannya, misalnya ibu hamil tidak dianjurkan, orang dengan gangguan jantung tidak boleh, orang dengan gangguan penyakit paru tidak boleh menggunakan sebaiknya tidak menggunakan N95. Jadi menyesuaikan kondisi ya, pemakaian masker. Tapi yang bisa digunakan yang tipis itu ya, yang tipis itu yang sudah cukup, kita sebut masker bedah. Oke, Dok, kemudian tadi ada rekan kita Nadia Atmaji di Palembang melaporkan satu lagi korban balita. Anak-anak ini bertambahnya termasuk salah satu yang rentan terkena penyakit. Bagaimana melindungi anak-anak, Dok, dari dampak yang berbahaya ini? Ya, jadi seperti rekomendasi dari Perdoki, biasanya kita selalu anjurkan mereka seminimal mungkin terpajan dengan ruangan di luar. Usahakan selalu di dalam, kemudian berusaha untuk meminimalisasi asap yang masuk ke dalam ruangan. Kalau itu toh gagal, terpaksa kita memang menggunakan cara-cara lain, misalnya sebenarnya ini bisa dilakukan simultaneously. Jadi memberikan gizi yang baik pada si bayi supaya daya tahannya membaik, lebih tahan terhadap pajanan asap. Dok, sederhananya vitamin misalnya. Vitamin, gizi, cukup minum air, ya, lebih banyak sayuran dan buah-buahan, vitamin yang mengandung vitamin C terutama, ya, dan juga selain itu biasanya kalau mereka yang sedang mendapatkan ASI tetap diusahakan dapat ASI. ASI itu jadi bisa menjadi kekebalan juga ya, Dok? ASI sendiri akan bermanfaat bagi kekebalan tubuh si anak juga. Nah, ini kita lihat, Dok, di tayangan bahwa ini adalah bahaya kesehatan kabut asap. Ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang, kurang lebih yang sudah dokter sampaikan. Nah, untuk ini dampak-dampak ini apakah memang juga mempengaruhi kesehatan manusia lain, Dok? Misalnya menurunnya kecerdasan anak atau balita, ada tidak sih, Dok, pengaruhnya? Kalau seseorang anak terkena penyakit kronis, biasanya secara tidak langsung dia juga bisa terkena jangka panjangnya juga adalah pengaruh kognitifnya. Jadi artinya kecerdasannya juga berkurang. Kalau karena seringnya kena penyakit, terus-menerus gitu ya. Terus-menerus, ya. Apalagi kalau sampai dia terkena serangan kejang karena demamnya. Karena setiap kali serangan kejang itu akan menghilangkan atau menurunkan sel-sel memori di otak kita. Nah, itu semakin sering dia kena kejang karena demam, karena
infeksi saluran pernafasan, maka semakin menurunlah dia kecerdasannya. Oke, harus diwaspadai. Diwaspadai. Dok, Ini kemudian, dampak pada kecerdasan, tapi dampak lain sih cukup banyak. Dok, ini kabut asap ataupun polusi dan sebagainya ini tidak hanya terjadi di Palangkaraya dan Palembang yang terparah ya, bahkan sudah sampai di Jawa Riau Barat. Kalau kita lihat di Jakarta pun, kalau kita lihat ada indikator ISPU itu tidak sehat, Dok. Nah, kita sebagai warga ini tidak bisa terlena begitu ya, kita harus tetap melakukan pencegahan. Apa yang harus kita punya, Dok, untuk mencegah diri kita tidak terkena dampak kabut asap atau kesehatan? Sebenarnya preventif yang paling dianjurkan adalah bekerja di dalam ruangan. Kalau misalnya terpaksa kita harus keluar, itu tadi kita harus menggunakan alat pelindung diri, entah itu masker, entah itu kacamata. Tapi tidak ada sirkulasi udara itu di dalam ruangan, apakah tidak membahayakan kesehatan paru-paru kita juga, Dok? Sirkulasi udara di dalam ruangan kita pastikan bahwa air condition kita sebaiknya sering dibersihkan saringannya. Karena itu kan saringannya itu biasanya tempat debu itu nempel. Nah itu kalau dibersihkan kita bisa mendapatkan udara yang lebih baik, atau kita bisa menggunakan yang disebut air purifier, jadi penjernih udara atau penyaring udara. Oke, Dok, itu tadi alat-alat yang harus kita antisipasi ya, yang harus kita punya. Kemudian dari gaya hidup, Dok, terakhir apa saja yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari dampak? Sekaligus pesan-pesan untuk pemirsa yang menonton. Saya kembali lagi mengacu pada rekomendasi dari perhimpunan spesialis kami, yaitu pertama usahakan selalu gizi yang baik. Jadi cukup air minum minimal 8 gelas sehari, kemudian banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, kemudian menghindari bekerja di luar ruangan, seminimal mungkin bekerja di luar ruangan. Kemudian juga kalau bisa bekerja di dalam ruangan itu semua lubang-lubang ventilasi usahakan diminimize untuk asap bisa masuk. Jadi banyak beberapa tindakan yang lain yang sebenarnya sudah disebutkan di dalam rekomendasi cukup banyak. Jadi bagi pekerjanya sendiri, bagi perusahaan mereka harus melakukan apa. Jadi mereka harus melakukan monitoring pencemaran udara. Selama ini kan kita lihat misalnya di Riau, misalnya pada 14 September itu mencapai 984 PSI. Itu untuk pencemarannya. Sebenarnya kadar yang relatif aman di bawah 50. Jadi ini sudah harus melakukan sesuatu, artinya tidak hanya kita individunya sendiri. Dan juga dari pemerintah juga. Dr. Johannes Sudiono, terima kasih untuk kedatangannya di studio Sama-sama. Terima kasih, Dokter. Kita catat semua tadi dan semoga kita semua bisa terbebas ya dari dampak segera terbebas. Tidak ada lagi korban jiwa. Baik, terima kasih, Dok, sudah hadir di studio 8-11. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam 8-11 kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan. Dan saya Maria Liziasni. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Metro Siang bersama Zelda Safitri dan Ade Mulia. Sampai jumpa. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang nggak seberapa. Karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia.
Sepanjang hari melayani kebutuhan informasi seluruh negeri adalah kebahagiaan bagi kami. Tetap tercepat dan menjadi yang terpercaya selalu jadi komitmen kami. Kami berusaha untuk tetap berani dalam apapun kondisi. Berbagi asa bersama seluruh anak bangsa merajut cita-cita. Kebahagiaan kami adalah hadir di tengah-tengah Anda dengan sepenuh hati memahami, tumbuhkan rasa bangga menjadi Indonesia. Bagi kami, setiap hari adalah hari baik untuk tetap menjadi yang terbaik. "15 tahun Metro TV, membangun bangsa berdaya." Apa modusnya? Kenali dan hindari. NSI setiap Senin jam 8 malam. Kasus penyalahgunaan dana Bansos Sumatera Utara hingga dugaan suap interpelasi memberi dampak buruk bagi pembangunan di Sumatera Utara. Sejumlah infrastruktur tidak lagi mendapat perhatian dari Pemprov Sumut sejak tahun 2012 hingga saat ini. Bencana angin puting beliung di beberapa daerah mengakibatkan puluhan rumah rusak parah. Karena keterbatasan fasilitas dan sulitnya akses, seorang dokter program internship meninggal dunia di Rumah Sakit Kepulauan Aru, Maluku karena penyakit yang tidak tertangani. Peristiwa ini menuai ucapan bela sungkawa di kalangan dokter. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Metro Siang. Saya Zelda Safitri. Dan saya Ade Mulia. Sejumlah informasi aktual dan juga menarik kami siapkan untuk Anda di Metro Siang kali ini. Dan pemirsa, inilah Metro Siang selengkapnya. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah kantor DPRD Sumatera Utara selama lebih dari 7 jam. Tim menggeledah satu persatu ruangan fraksi dan membawa sejumlah berkas yang diduga dokumen APBD 2014-2015. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah 4 anggota DPRD Sumatera Utara. Keempatnya kini telah ditahan KPK. Kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Sumatera Utara kembali didatangi tim penyidik KPK Rabu siang. Gedung para wakil rakyat Sumut yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan ini kembali menjadi sasaran tim penyidik KPK untuk mengumpulkan sejumlah berkas terkait dugaan suap interpelasi yang dilakukan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho kepada sejumlah anggota DPRD Sumut. Adapun ruangan yang digeledah yakni ruangan Sekretariat Dewan, ruangan Ketua DPRD Sumut Ajib Syah, ruangan rapat Badan Anggaran, ruangan Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, serta seluruh ruangan fraksi. Dari penggeledahan di seluruh ruangan fraksi ini, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen APBD Sumatera Utara 2014-2015. Macam itu yang sedang kami dalami sekarang, karena memang yang ingin kami bongkar adalah siapa sebetulnya pelaku utama di balik ini semua, karena itu yang mengakibatkan hal ini terjadi. Broker-broker yang terlibat itu menurut saya itu hanya korban dari pelaku yang sesungguhnya. Ini yang sedang kami dalami, dan karena ini melibatkan investor di mana kami tidak punya wewenang untuk menindak,
Kalau nanti pemeriksaan ini sudah rampung, sudah selesai, kami akan sampaikan ke OJK. Zelda, perlu kami informasikan bahwa 3 sekuritas ini sudah ditarik suspensinya, jadi mereka bisa kembali berdagang setelah memberikan bukti-bukti kepada Bursa Efek Indonesia. Dan sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio. Baik, Fazila Hairunisa.